Saya ulangi, untuk hari ini kita akan praktek untuk membuat master tabel di Excel secara manual. Ya, yang kedua, kalau masih ada waktu, kita akan buat master tabel di SPSS. Sebelumnya saya ingin tanya ke Vika. Vika sudah punya SPSS? Sudah diinstal? Halo Vika, diaktifkan saja mikrofonnya. Iya, Pak. Sudah ada SPSS-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ya, mahasiswa sekalian, di data keluarga dan tetangga yang kemarin menjadi tugas mahasiswa, ada beberapa data yang diisi ya, yang dikumpulkan. Yang pertama adalah data inisial, yang kedua umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, IMT, pendidikan, pekerjaan, golongan darah, dan nomor sepatu. Ya, untuk nomor sepatu. Untuk diperhatikan di sini, kalau diperhatikan ada dua jenis data yang dikumpulkan, ada data kategorik dan data numerik. Untuk data kategorik itu berupa jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan golongan darah. Ya. Sedangkan untuk data numerik, ada data umur numeriknya ya, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Namun kita akan melakukan transformasi lagi data, kita akan turunkan data ya dari numerik ke kategorik untuk data umur dan data IMT yang akan kita buat sebentar. Umur, di sini adalah umur numeriknya ya, nilai absolut umurnya. Kita akan buat dalam bentuk kelompok umur ya, misalnya 0 kurang dari 5 tahun, 5 sampai 10, 6 sampai 11 dan seterusnya. Berikutnya untuk IMT kita akan turunkan, kita akan ubah menjadi status gizi berdasarkan standar WHO, misalnya obesitas tingkat 2, 1, overweight, normal, dan underweight. Itu berdasarkan hasil IMT yang mahasiswa sudah buat. Ya, itu kita akan buat pengkategoriannya. Untuk pekerjaan ini sangat mudah sekali. Pertama kita akan mulai dengan untuk umur, untuk yang numerik tidak ada masalah, kita akan masukkan numeriknya. Yang berikutnya adalah kita akan buat pengkodean jenis kelamin. Yang lain diperhatikan ya. Coba silakan Vika di insert kolom antara jenis kelamin dan tinggi badan. Tahu caranya insert kolom? Ya, diklik itu. Ya, insert kolom silakan. Oke. Lalu judul kolomnya kita bisa taruh di situ kode jenis kelamin. Itu anaknya siapa? Oh, nyambung. Ya. Silakan diketik kode jenis kelamin. Halo. Vika bisa diketik? Ya, Pak. Ya, ketik kode jenis kelamin di situ. Konsentrasi di sini ya. Biar kode JK juga enggak apa-apa. Oke, enter. Ya, yang lain langsung ikut ya, ikut di laptopnya masing-masing. Lanjutkan dengan kita sepakati untuk laki-laki itu 1, perempuan itu 2. Langsung ketik di situ L1P2. Itu kita codingnya. Berikutnya kita coding, kita melakukan coding. Enggak usah L-nya, langsung saja 1 di situ. 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Jadi kita mengcoding dari kategori, kita coding menjadi numerik 1, 2. 1, 2 karena ini 2 kategori, ya silakan lanjutkan.
sampai di bawah. Ikut satu. Ya, langsung dilanjutkan teman yang lain juga. Oke, yang cepat ya. Ya, silakan lanjutkan. Oke, sudah ya. Berikutnya kita akan buat kelompok umur, namun sebelum itu kita akan sepakati dulu untuk keseragaman. Saya akan share screen dulu. Ini mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan semua. Keseragaman kita akan buat kelompok umur ya. Diperhatikan. Kelompok umur mulai dari kurang dari 5 tahun. Ya, enggak usah pakai tahun di sini ya. Dari 5 sampai kita 5, 6 sampai 10 ya. Terus saya sampai 9 ya. Sampai 10. Sorry. Ya, ini 5 sampai 10. 11 sampai 16. 17 sampai 22. Sorry, bukan 16. Ya, betul. 23 sampai 28. Dicatat ya. 29 sampai 34, 35 sampai 40, 41 sampai 46, 47 sampai 52, lalu lebih tinggi dari 52. Ini untuk codingnya berarti ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi mahasiswa sekalian silakan diubah codingannya. Silakan dibandingkan dengan umurnya, ya umur dari ini dicatat, ditulis umur dari keluarganya. Misalnya keluarganya itu berumur 21 tahun, berarti dibuat kodenya dia kode berapa? Kalau umurnya 21 tahun, lihat di layar. 4. Ya, 4 ya. Kalau 37. 7. Ya, 37 berarti kodenya 7. Kalau umurnya 8 tahun. 10. Ya, 10. 8 tahun berarti apa? Sorry, 8 tahun? Kodenya 2. Oke, kodenya 2. Dan seterusnya. Ini dicatat bandingkan dengan dari datanya tadi Vika, misalnya 48.
itu dia berapa? Berarti kodenya adalah 9 ya. Coba Vika buat dulu insert lagi antara umur dan jenis kelamin, insert kolom lagi 1. Ya, untuk kelompok umur, diklik di situ. Di sebelahnya Vika. Nanti dia akan ambil kirinya itu. Ya, di jenis kelamin. Oke. Lalu buat nama kolomnya nama kolomnya kelompok umur. Kelompok umur. Oke, enter. Oke, disesuaikan dengan tadi. Kalau 48 itu dia antara 47 sampai 52, kodenya 9. Ya, dilanjutkan dan seterusnya. Bisa ya? Silakan dilanjutkan sambil lihat ini. Saya akan share untuk patokannya. Ya, kelihatan yang saya buat codingnya tadi kelompok umur. Silakan mahasiswa lanjutkan dari datanya masing-masing. Untuk kode kelompok umur. Ya, ini sudah diisi kelompok umurnya dengan coding. Berikutnya mahasiswa sekalian, kita akan buat kelompok status gizi, ya status gizi berdasarkan IMT-nya, berdasarkan IMT. Untuk itu kita perlu memiliki standar atau kriteria untuk membuat pengelompokan status gizi berdasarkan IMT-nya. Ya, untuk itu saya ingin tanya, Anda adalah mahasiswa gizi, tentunya punya literatur terkait bagaimana sebagai standar untuk menentukan status gizi. Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa jelaskan bagaimana standarnya untuk status gizi berdasarkan WHO? Normal itu IMT berapa sampai berapa? Halo? 18 sampai 25. Oke. Saya akan coba share screen, melihatkan kepada kalian kita semua. Ini saya akan coba cari di internet standar status gizi menurut WHO. Kita coba cari ya. Ini keliru ya. Ini ya.
Coba diperhatikan semua. Di sebelah kanan ini ada indeks massa tubuh digunakan sebagai dasar untuk menentukan status gizinya. Lihat, ini kita ambil dari situsnya suryahusada.com. Lihat, untuk MT kurang dari 18,5 itu dikategorikan sebagai underweight, 18,5 ke atas sampai dengan 24,99 itu normal. Sampai dengan dan seterusnya sampai dengan di atas 40 MT-nya itu adalah obesitas kelas 3. Ya, dari data yang Anda miliki terkait NIMT itu nanti ini akan jadi dasar untuk membuat pengkategorian yang membuat kelasnya. Ya. Untuk membuat kelasnya. Kembali kepada data yang dimiliki oleh Vika. Vika coba di insert kolom lagi antara IMT dan pendidikan, lalu buat judul tabel status gizi. Oke, salah antara pendidikan dan itu. Oke, dibuat judul kolomnya adalah status gizi. Ya, berdasarkan standar yang tadi ditampilkan, maka mahasiswa silakan menentukan status gizinya dengan ketentuan. Misalnya kita cek kembali. Misalnya underweight itu adalah 1, normal range 2, overweight 3, obes kelas 1 itu adalah 4, kelas 2 adalah 5, dan obes kelas 3 itu adalah 6. Ya, silakan mahasiswa ini dicatat. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, dan 6. Mahasiswa misalnya untuk menuliskannya diingat misalnya underweight dalam kurung kurang dari 18,5, normal range 18,5 sampai 24,99. Jadi tetap diingat kodenya ya seperti itu. Tapi untuk di inputan di status gizi cukup Anda mencantumkan 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ya. Tetapi untuk standarnya ini untuk dasar Anda membuat pengkategorian ini dicatat karena nanti kita akan membuat master tabel di SPSS, kita akan membuat pengkategorian seperti ini ya. Kita akan membuat pengkategorian seperti ini. Ya silakan dicatat dan Vika silakan melanjutkan lagi untuk di input. Ya untuk di input saya harap tadi sudah dicatat ya. Silakan dilanjutkan untuk penginputannya. Silakan Anda selesaikan sampai di akhir. Ya, perhatian dulu semua, Vika dan teman-temannya, silakan diperhatikan. Sebelum dilanjutkan, saya ingin share screen supaya sekaligus Anda kerjakan di sana. Anda bisa lanjutkan dengan pendidikan, pekerjaan, dan golongan darah. Sama dengan tadi, langsung insert kolom, langsung buat. Misalnya kalau pendidikan itu buatnya kode pendidikan, pekerjaan itu adalah kode pekerjaan, dan golongan darah adalah kode golongan darah. Ya. Ya, dibuat dulu, dibuat seperti itu. Di situ adalah kode pendidikan. Nama kolomnya ya. Nah, apa-apa diperbesar saja, agak kecil.
Oke, tapi nanti oke. Itu adalah kode pendidikan. Ketik. Sebelahnya kode pekerjaan. Kode pekerjaan. Lalu kode golongan darah. Kode gold udah bisa terus. Di sebelahnya, Dek. Itu bisa digeser, di scroll. Oke, seperti itu. Kode golongan darah. Oke. Tolong diperhatikan. Nomor sepatu kita tidak pakai kode karena nomor sepatu itu kita akan masukkan, dia adalah data numerikal. Dia tidak pakai codingnya, kita tidak buat codingnya. Yang dibuat coding itu hanya data kategorikal. Misalnya tadi jenis kelamin, kelompok umur, status gizi, pendidikan, pekerjaan, golongan darah. Sedangkan umur numerik, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu itu adalah data numerik ya. Jadi kita tidak buat codingnya. Diperhatikan, ini dicatat, mungkin di screenshot atau ditulis. Saya akan share. Selanjutnya bisa mahasiswa sendiri langsung kerjakan. Untuk pendidikan dicatat, ini ya kita tampilkan. Untuk pendidikan itu tidak dan atau belum sekolah kita kasih kode 1, PAUD 2, TK 3 dan seterusnya pendidikan 37. Pekerjaan untuk codingnya itu adalah 1 bekerja, 2 tidak atau belum bekerja. Untuk golongan darah kodenya adalah O1, A2, B3 dan AB4. Ya, silakan ini dicatat dulu. Dari foto. Yang kemudian mahasiswa silakan langsung melanjutkannya dengan pembuatan coding, ya. Pembuatan coding untuk semua data kategorikal ini. Sudah dicatat? Sudah difoto atau dan semacamnya? Halo? Halo? Sudah, Pak. Mahasiswa. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau seperti itu silakan dilanjutkan untuk isi sekarang. Waktu Anda ya 10 menit ya. Cepat juga sebenarnya 5 menit juga sudah bisa dilanjutkan untuk di share screen. Sekarang saya kembalikan screen ke posisinya laptopnya Vika. Oke, silakan dilanjutkan. Ini apa? Kampan dan kamera tuh kampan. Ya, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, mantap. Mantap sekali kita sudah menyelesaikan pembuatan coding di Excel, Semuanya sudah oke. Untuk data-data kategorikal kita sudah buat codingnya. Selanjutnya akan kita lakukan adalah kita akan membuat master tabel di SPSS. Yep. Silakan Vika dibuka SPSS-nya. Vika, silakan dibuka SPSS-nya. Oke. Di maximize, dibesarkan layarnya. Oke. Diperhatikan sebelumnya sudah pernah menggunakan SPSS? Belum pernah, Pak. Ya, belum pernah, berarti ini kali pertama menggunakan SPSS. Oke, diperhatikan. Untuk SPSS ini ada beberapa bagian yang perlu diketahui oleh kita semua, terutama mahasiswa yang akan buat ini.
Ada namanya data view, seperti yang Anda lihat itu ada namanya variable view. Ya, data view dan variable view. Ya, data view adalah tempat kita akan melakukan input data ya sesuai dengan data tadi kita itu. Yang kedua adalah coba diklik variable view. Silakan diklik variable view-nya. Ya, untuk variable view ini tempat kita untuk membuat nama variabel, nama variabel sesuai dengan data kita. Ini tak terbatas, sampai berapapun variabel yang kita miliki itu silakan di-input, disesuaikan, ini tidak terbatas. Cuma tadi kita punya sekitar 9 nama variabel yang perlu kita buat dan disesuaikan dengan data yang kita punya. Untuk tampilannya sendiri, Mas Yoski, ini lebih kurang hampir sama dengan Microsoft Excel, ya, cuma ada beberapa menu dan memang menunya saja yang berbeda. Selain data view dan variable view yang perlu Anda kenali, paling tidak berikutnya Anda perlu mengenali menu analyze yang ada di menu bar yang paling atas. Ini ada analyze ya. Itu cukup dulu sampai sekarang. Sebenarnya untuk SPSS ini dia menyediakan fasilitas untuk mentransform data dari Excel ke SPSS langsung diikuti dengan nama variabelnya. Namun yang akan kita praktekkan hari ini adalah bagaimana kita membuat master tabel secara manual dan memindahkan data dari Excel ke SPSS juga secara manual. Sehingga nanti ketika kita akan buat yang lebih atas di expertnya lagi, paling tidak mahasiswa sudah mengetahui cara yang dikerjakan yang secara manual. Ya, untuk kegiatan kita kali ini kita akan membuat master tabel ya sesuai tadi, sesuai dengan yang data mahasiswa buat. Namun itu saya akan share screen dulu untuk memberikan penjelasannya. Ya, di dalam isian yang akan kita buat, mahasiswa sekalian di SPSS itu, paling tidak di data yang kita miliki itu ada 2 jenis data yang selalu saya ulangi, yaitu data kategorik dan data numerik ya. Data kategorik dan data numerik ya. Data kategorik dan data numerik. Dari data yang kita miliki, data kategorik itu berupa jenis kelamin, kelompok umur, status gizi, pekerjaan, pendidikan, dan golongan darah. Sedangkan data numerik, yang dari data yang kita miliki, itu adalah data umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu. Ya. Di dalam pembuatan master tabel, Excel nanti sebentar, untuk data kategori berupa jenis kelamin sampai dengan golongan darah ini, kita akan membuat coding. Kita membuat coding di SPSS itu ada disiapkan dalam values ya, values. Kita akan buat coding sesuai dengan penomoran yang tadi mahasiswa sudah buat di Excel ya. Sedangkan untuk data-data numerik berupa umur, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu, kita tidak buat coding karena memang data yang kita punya adalah merupakan data numerikal, sehingga kita langsung input, kita langsung copy paste ya, copas dari Excel ke SPSS-nya ya. Ini akan tolong ini dicatat, diperhatikan. Ya, kembali ke siapa? Ke Vika. Pertama-tama saya akan mencoba untuk mempraktekannya. Ya, silakan diperhatikan ya, diperhatikan. Saya akan terlebih dahulu mempraktekannya untuk beberapa variabel. Selanjutnya saya akan persilakan Vika untuk mempraktekannya, sembari saya akan tetap membimbingnya ya. Ya,
Diperhatikan mahasiswa sekalian, seperti penjelasan saya tadi, di SPSS itu ada yang disebut dengan data view dan ada dengan variable view, ya, data view dan variable view. Data view ini adalah tempat kita untuk menginput dan variable view ini adalah tempat kita membuat nama variabel. Lebih kurang ringkasnya seperti itu. Dari data yang mahasiswa miliki, data pertama itu adalah data inisial, ya. Sehingga kita tulis di sini adalah inisial. Ini inisial. Lalu di tipenya ini mohon diperhatikan. Banyak tipe yang dimungkinkan oleh SPSS untuk dimasukkan, yaitu numerik, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, dan restricted numerik. Ya, cuman yang biasa dipakai, yang biasa kita pakai adalah numerik, ya, numerik dan string, ya, numerik dan string. Ini yang biasa kita pakai. Kalau data inputan kita adalah berupa data huruf, maka kita akan menggunakan string. Kalau yang kita input itu merupakan data angka, maka yang kita pilih adalah numerik. Yang pertama, untuk saya hapus dulu tulis drawing ini. Untuk inisial mahasiswa sekalian, kita akan masukkan nama orang, ya, yang dalam bentuk datanya data huruf. Sehingga kita akan memilihnya adalah string. Untuk karakter ini adalah jumlah huruf yang dikehendaki untuk dimasukkan. Kalau tadi 3 saya lihat datanya panjang-panjang, nama lengkap yang masukkan. Kita akan masuk 20. Lalu kita klik OK. Oke. Desimal kita nolkan, lalu label kita tinggal klik titik sini inisial keluarga. Ya. Untuk value kita abaikan dan seterusnya, cukup 2-3 ini bagian nama, tipe, dan label. Berikutnya adalah kita ambil jenis kelamin. Jenis kelamin. Untuk diperhatikan mahasiswa sekalian, dalam menuliskan nama variabel, untuk menuliskan nama variabel, SPSS tidak menghendaki adanya spasi, misalnya jenis spasi kelamin, ya. Kalau kita enter, dia akan variable name contain an illegal character. Sehingga perlu, misalnya kalau kita ketik panjang berarti kita tulis jenis underscore kelamin, ya. Atau kita bisa singkat dengan JK atau Jenkel. Itu terserah Anda, ya. Terserah Anda. Lalu ini jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, dia adalah laki-laki dan perempuan. Memang kalau kita sebut laki-laki dan perempuan merupakan data string, ya, huruf, ya. Tetapi kita sudah membuat codingnya seperti kita lakukan di Excel tadi. Misalnya 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Sehingga yang kita masukkan adalah data numeriknya. Sekali lagi data numeriknya. Sehingga kita pilih variable type-nya ini adalah data numerik, lalu kita oke. Desimalnya karena 1 dan 2 itu tidak memiliki desimal, kita nolkan. Lalu di sini labelnya kita tulis jenis kelamin keluarga. Oke, untuk value, ini yang paling penting diperhatikan mahasiswa sekalian. Tadi kita membuat kode, jadi kita pastikan bahwa values yang kita buat di SPSS itu harus sama dengan yang kita buat di Excel. Misal tadi 1, caranya adalah kita tinggal klik yang ini, ya, yang 3 titik ini kita klik, terus value kita ketik 1, labelnya di sini adalah laki-laki yang tadi, ya, laki-laki, lalu kita klik add, ya, lalu 2 kita kembali lagi ke value, 2 klik lagi sini adalah perempuan, lalu kita add. Misalnya tadi ada beberapa variabel yang lebih dari 2 kategori, misalnya kelompok umur, pendidikan, dan golongan darah. Berarti Anda tinggal ketik seterusnya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, ya. Seperti itu disesuaikan dengan nama variabelnya. Kalau sudah seperti ini sudah selesai, kita tinggal klik OK. Ya, kita tinggal klik
Oke. Lalu umur. Untuk umur ini, mahasiswa sekalian, tadi kita sudah punya dua, baik umur atau tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu yang merupakan data numerik. Yang sekali lagi saya tekankan, data numerik kita tidak membuat value, cukup umur ini adalah tipe datanya data numerik. Untuk umur tidak ada desimal di umur, lalu kita tinggal ketik di sini adalah labelnya umur keluarga. Untuk value-nya, karena kita tidak membuat kategori ataupun kodean, maka di sini kita tidak buat apa-apa di value. Diingat ya, umur. Beda dengan kelompok umur. Untuk kelompok umur ini tadi kita sudah membuat pengelompokan ya. 1 itu di bawah 5 tahun, 2 adalah 6 sampai 11 tahun. Misalnya ini sama juga pengelompokan, kita pilih numerik karena kita sudah membuat coding, desimalnya juga 0. Lalu di sini kita tulis kelompok umur keluarga. Lalu di value-nya kita buat karena dia ada kelompok. Jadi 1 kecil dari 5 tahun, add ya. 2 6 sampai 5 sampai 11 tahun. 3 sampai 12 sampai 17 tahun dan seterusnya. Oke. Saya rasa ini bisa sesuaikan dengan sampai tadi kalau tidak salah data Anda itu sampai dengan lebih dari 52 tahun. Ya, itu adalah untuk kode 10. Dan seterusnya silakan Anda buat ya. Saya okekan saja di sini. Itulah cara membuat variabel mahasiswa sekalian di nama variabel di SPSS. Berikutnya nanti ketika mengeceknya di data view, nanti akan muncul di sini inisial, jenis kelamin, umur, kelompok umur, dan seterusnya sesuai dengan variabel yang kita miliki. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum kita minta untuk Vika share screen materinya untuk mengerjakannya dan diperhatikan kembali oleh kita semua. Saya ulangi bahwa kuliah kita kali ini saya kembali melakukan perekaman, kita record ya. Saya record share screen-nya, saya rekam. Jadi setelah kuliah saya akan masukkan ke YouTube, channel YouTube. Saya akan kirimkan linknya dan selanjutnya mahasiswa silakan mempelajarinya kembali karena ini menjadi tugas saudara. Pertemuan berikutnya kita akan periksa satu-satu, semuanya sudah mengirimkannya ke dalam Google Classroom ya, tanpa terkecuali. Ya, bisa sudah diperhatikan semua tadi ya. Saya lihat ini Vika sudah mengerjakannya ternyata. Yang lain ada pertanyaan? Tidak usah di remove, lanjutkan saja. Kalau sudah seperti untuk kasus seperti ini, kenapa di remove? Langsung saja ke coba Anda arahkan kursornya di di values yang 2 itu. Oh, Anda sudah hapus ya? Kalau begitu remove semua saja. Ya, remove kembali dari awal. Ternyata Vika sudah mulai. Ya, label yaitu tadi berapa? Kurang dari 5 tahun. Kurang dari 5 tahun. Oke, add dan seterusnya. Kalau saya tinggalkan lanjut sampai dengan variabel berikutnya bisa? Halo? Ya, Pak. Nama siswa lanjutkan sendiri bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Saya tetap pantau di sini. Kalau ada yang bertanyakan silakan bersuara. Saya kasih mute dulu. Dilanjutkan sampai dengan variabel semuanya. Diingat ya, ingat kembali saya sampaikan bahwa untuk variabel yang berupa data kategorik itu tidak perlu dibuat value-nya. Yang dibuat value-nya itu hanya data yang kategorik itu dibuat value-nya atau coding-nya. Untuk data numerik tidak dibuat ya.
Seperti yang dicontohkan tadi. Jadi yang dibuat value-nya itu atau pengkodeannya itu hanya jenis kelamin, kelompok umur, apalagi tadi status gizi, pendidikan, pekerjaan, dan nomor sepatu. Sedangkan umur, numerik, tinggi badan, berat badan, IMT, dan nomor sepatu Anda tidak buat codingnya atau Anda tidak perlu rancang di values-nya. Ya, seperti itu. Silakan bekerja. Kalau ada pertanyaan, silakan bersuara. Aman ya? Selamat bekerja, waktu Anda ya cepat saja 10 menit ya. Ya, perhatikan ya kalau ada yang salah, coba diklik. Klik dulu yang salah itu. Oh, tidak aktif change-nya. Oh, sudah terlanjur di remove ya. Ya, silakan. Kalau kesusahan terlalu lama kalau diketik tahunnya, cukup saja kode dengan range-nya saja. Misalnya 1 kurang dari 5, 2, 6 sampai 11 dan seterusnya ya. Ya, seperti itu. Terus 2 dan perlu ketik tahunnya kalau memang agak lama. 2, 6 sampai 11. Sorry, 5 sampai 11. Dan sampai 11. Kalau tanda tangan iya ada surat gimana ya? Apa ini? Surat. Oh, ini. Di sembarang aja. Oh, Nanti kalau sudah oke, kalau sudah langsung oke ya. Dilanjutkan dengan variabel berikutnya. Add dulu baru oke. Oke, silakan dilanjutkan dengan variabel berikutnya. Ya, saya ingin tanya ini bisa dilanjutkan sendiri di rumah atau perlu didampingi lagi? Halo? Bisa dijawab dulu? Ya? Sendiri, Iya, Pak. Bisa sendiri ya? bisa sendiri, Pak. Bisa, Pak. Oke, untuk Ya, Bapak. silakan ini dilanjutkan sendiri, dilanjutkan. Nanti kalau yang tidak ada yang dimengerti, Anda bisa putar kembali videonya ya. Silakan putar kembali videonya dan ini menjadi tugas. Ini menjadi tugas Anda. Saya akan langsung masukkan ke dalam Google Classroom-nya. Silakan dicek nanti. Saya akan share, perlihatkan ke Anda statistik tempat gizi classwork. Kita create tugas yang kelima ya. Ternyata tugas Anda sudah banyak ya. Tugas 5, instruksinya adalah kumpulkan tugas praktik hari ini Selasa ya? Rabu ya? Rabu 14 April 2021 berupa titik 2 1 master tabel
Excel-nya yang sudah dibuat coding. 2. Master tabel SPSS. Oke. Dikumpul tanggal 20 April, 1 hari sebelum kita kuliah. Saya cek dulu. 21 tanggal. Ini paling lambat ya, Anda harus kumpul kalau bisa. Ya, enggak apa-apa. 20 April 2021. Oh, sorry. Ya, tanggal 20 pukul. Oke, enggak apa-apa. Seperti ini saya tugaskan. Perhatikan semuanya harus mengerjakan tanpa kecuali. Yang tidak ada tugasnya berarti nilainya tidak ada. Ya, seperti itu mahasiswa sekalian. Anda punya waktu agak banyak. Tunggu ya, ada telepon. Saya rasa cukup untuk hari ini. Selanjutnya Anda kerjakan tugasnya. Anda kerjakan tugasnya dan saya akan cek pekerjaan Anda. Untuk kegiatan kita minggu depan adalah kita akan membuat analisis data. Untuk data kategorik dan data numerik, analisis deskriptifnya. Dilanjutkan dengan membuat tabelnya ke dalam Microsoft Word ya, dan membuat interpretasi data, ya, seperti itu.